Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Bunyiin juga lonceng notifikasinya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang peubah acak diskrit. Sebelum kita masuk ke topik bahasan peubah acak diskrit, terlebih dahulu kita ingat kembali konsep dari sebuah peubah acak. Saya coba buatkan ilustrasinya, dari mana sih sebenarnya si peubah acak ini. Coba kita buat, ada satu percobaan, misalnya percobaan satu koin saya lempar sebanyak 3 kali misalnya. Jadi kita punya percobaan tadi, satu koin atau mata uang logam dilempar sebanyak 3 kali. Nah, pada percobaan satu koin atau mata uang logam kita lempar sebanyak 3 kali, dengan catatan bahwa mata uang yang kita gunakan sifatnya harus setimbang. Artinya bahwa peluang munculnya masing-masing sisi pada mata uang tersebut adalah sama, yaitu 1/2 atau 50%. Nah, dari percobaan yang kita lakukan, yang pertama yang harus kita tentukan adalah kita daftarkan seluruh peristiwa-peristiwa yang mungkin dari percobaan yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita tentukan adalah peristiwanya. Coba kita pikirkan bahwa ketika kita melakukan percobaan pelemparan satu koin sebanyak 1 kali, maka kemungkinan peristiwa yang muncul hanya ada 2, yaitu muncul sisi angka atau muncul sisi gambar. Itu untuk pelemparan 1 kali. Jadi kalau kita lakukan pelemparan sebanyak 3 kali pada koin ini, maka jadi kita buat, misalnya saya buat di sini lemparan 1, di sini lemparan 2, di sini lemparan 3, lemparan ketiga maksudnya untuk satu koin ini. Pada saat pelemparan pertama tadi saya katakan bahwa kemungkinan peristiwa yang muncul ada 2, yaitu kalau tidak muncul sisi angka, muncul sisi gambar. Pada saat saya melempar lagi untuk kedua kalinya, kemungkinan peristiwa yang muncul sama, yaitu kalau bukan peristiwa munculnya sisi angka atau peristiwa munculnya sisi gambar. Ketika pada lemparan pertama muncul sisi angka, kita lemparkan lagi koin tersebut, berarti kemungkinan peristiwanya juga ada 2, angka, gambar. Di sini juga ada 2, angka, gambar. Pada saat kita melakukan lemparan ketiga ataupun lemparan seterusnya, maka kemungkinan peristiwa yang muncul juga hanya ada 2 kemungkinan, yaitu muncul sisi angka atau muncul sisi gambar, muncul sisi angka, muncul sisi gambar, muncul sisi angka, muncul sisi gambar, muncul sisi angka, muncul sisi gambar. Nah, dari diagram pohon yang kita buat, kita dapat mendaftarkan anggota dari ruang sampel percobaan yang dimaksud, yaitu jadi ruang sampel dari percobaan yang kita lakukan, atau biasa ditulis S cantik, adalah angka gambar, kemudian angka gambar angka gambar gambar angka, kemudian gambar angka gambar, kemudian gambar angka, dan gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya dalam percobaan ini terdapat 8 peristiwa yang mungkin terjadi, atau biasa kita sebut dengan 8 titik sampel. Nah, di mana sebenarnya peubah acak itu?
Peubah acak itu adalah sebuah fungsi yang memetakan dari ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan nyata atau bilangan real. Kita coba buat. Jika misalnya di dalam ruang sampel ini ada sebuah peubah acak, misalnya ada peubah acak X. Peubah acak X itu menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul dari 3 kali lemparan. Jadi peubah acak X ini kita definisikan adalah banyaknya sisi angka yang muncul dari 3 kali lemparan. Nah, X ini adalah peubah acaknya, kemudian kita harus menentukan berapa sebenarnya nilai-nilai dari si X ini berdasarkan definisi dari peubah acaknya. Untuk menentukan berapa nilai si X ini adalah sebenarnya yang kita lakukan itu adalah memberikan nilai pada masing-masing peristiwa yang ada di dalam ruang sampel S, atau memberikan nilai pada masing-masing titik sampel di dalam ruang sampel S-nya. Jadi kalau kita lihat, peubah acak X adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Kita lihat dalam ruang sampel S-nya ada 8 peristiwa atau 8 titik sampel. Untuk peristiwa pertama kita lihat berapa banyak sisi angka yang muncul, ada sebanyak 3 sisi angka yang muncul dari 3 kali lemparan. Artinya bahwa dari 3 kali lemparan yang kita lakukan semuanya muncul sisi angka. Jadi kita menentukan bahwa nilai dari si peubah acak X-nya adalah 3. Untuk peristiwa yang kedua, 2 sisi angka yang muncul dari 3 kali lemparan. Peristiwa yang ketiga juga seperti itu. Peristiwa yang keempat, 1 sisi angka dari 3 kali lemparan. Peristiwa kelima, 2 sisi angka dari 3 kali lemparan. Sudah kita tulis tadi 2. Kemudian ini 1 sisi angka, sudah 1 sisi angka, 1 sisi angka lagi. Kemudian yang terakhir, peristiwa yang terakhir adalah sama sekali tidak muncul sisi angka pada saat kita melakukan 3 lemparan. Berarti banyaknya sisi angkanya adalah 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan peubah acak X. Kalau kita ilustrasikan berdasarkan definisi bahwa peubah acak X-nya adalah fungsi yang kita petakan dari ruang sampel S ke himpunan bilangan nyata. Jadi kalau saya buat fungsinya, ini saya rangkum, saya hapus dulu. Setelah kita menentukan nilai dari peubah acak X-nya atau nilai dari masing-masing peristiwa yang ada di dalam ruang sampelnya, kita coba ilustrasikan peubah acak itu sendiri. Tadi ya, ini definisi dari peubah acak X. Tadi kita sudah menentukan si X-nya itu adalah 3, 2, 1, 0, atau bisa kita tulis 0, 1, 2, 3. Jadi saya buat relasi fungsinya. Ini adalah ruang sampel S. Kita tulis ini angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka-gambar-angka, gambar angka-angka, kemudian angka gambar-gambar, gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Ada 8 peristiwa dalam ruang sampel S. Berdasarkan definisi dari peubah acak X-nya, kita berikan di sini nilai 3, 2, ini 1, 0. Berdasarkan definisi dari ini kan adalah himpunan bilangan nyata atau himpunan bilangan real. Berdasarkan definisi dari peubah acak X ini letaknya ada di sini. Jadi yang kita petakan adalah dari ruang sampel S ke himpunan bilangan nyata. Di sini ada peubah acak. Ya.
Jadi si peubah acak ini adalah suatu fungsi yang memetakan ruang sampel S ke himpunan bilangan nyata. Kita petakan, ini angka-angka, definisinya ini berarti kita petakan ke bilangan nyata 3, ini bilangan nyata 2, bilangan nyata 2, ini bilangan nyata 2, yang ini 1. Dan yang ini 0. Jadi ini adalah konsep dari peubah acak X. Nah sekarang coba kita perhatikan, kita bahas tentang si peubah acak diskrit. Jadi dalam peubah acak itu terbagi menjadi dua, ada peubah acak diskrit dan ada peubah acak kontinu. Nah hari ini pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah peubah acak diskrit. Ini diskrit ya. Nah untuk peubah acak diskrit ini dalam mata kuliah statistik matematika, dasar-dasar ilmu yang perlu kita pahami lebih mendalam adalah kalkulus, khususnya aturan diferensial dan integral, limit, deret, dan fungsi. Jadi beberapa materi-materi ini harus dikuasai sebelum kita belajar statistik matematika. Nah, di sini dibuatkan pemetaan tentang peubah acak, bahwa peubah acak itu kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut dengan peubah acak diskrit, kemudian ada yang kita sebut dengan peubah acak kontinu. Masing-masing dari peubah acak ini nanti mempunyai ruang sampel dan fungsi sebaran atau fungsi peluang. Si peubah acak diskrit ini, ruang sampelnya kita sebut dengan ruang sampel diskrit. Kemudian fungsinya kita sebut dengan fungsi sebaran diskrit atau fungsi peluang diskrit. Atau nama dari fungsi peluangnya adalah fungsi massa peluang. Kemudian peubah acak kontinu nanti memiliki ruang sampel kontinu dan fungsi sebaran kontinu atau fungsi peluang kontinu, atau biasa disebut dengan fungsi kepekatan peluang. Kita coba perhatikan definisi 1. Misalkan X besar adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yakni X-nya adalah X1, X2 sampai Xn countable, maka peubah acak X dinamakan peubah acak diskrit. Artinya jika nilai-nilai dari peubah acak X ini dapat dihitung, maka peubah acak X itu kita sebut sebagai peubah acak diskrit. Countable di sini dalam arti bahwa jadi dari nilai si peubah acak X-nya ini harus bersifat countable, artinya dapat dihitung. Ada dua kategori, yaitu nilai-nilainya berhingga atau nilai-nilainya tak berhingga tapi masih dapat dihitung. Itu sifat countable di dalam peubah acak diskrit. Nah, definisi yang berikutnya adalah peubah acak diskrit pada X sama dengan A adalah peubah acak yang fungsi distribusinya atau F besar X tidak kontinu pada X besar sama dengan A. Artinya apa? Bahwa fungsi distribusi dari sebuah peubah acak X, jadi ini fungsi fx-nya kontinu pada X sama dengan A jika dan hanya jika limit dari fungsi ini memiliki nilai. Jadi ketika kita punya nilai X sama dengan A, atau kita coba ilustrasikan pada gambar grafik berikut. Kita punya titik X itu sama dengan A misalnya, kemudian kita punya kurva fx. Nah, ketika kita mencari limit dari fungsi ini mendekati nilai X sama dengan A, maka nilai limitnya itu harus ada nilainya, yaitu berapa? FA. Ini nilai fungsinya pada saat X sama dengan A. Jadi sebuah peubah acak diskrit pada X adalah peubah acak yang fungsi distribusinya tidak kontinu pada X sama dengan A. Nah, ilustrasi lain untuk menggambarkan
peubah acak X yang fungsi distribusinya tidak kontinu pada X sama dengan A. Ini saya coba buat fungsi tangga, di mana ini X-nya titik X pertama 0, X kedua 1, X ketiga 2, X keempat 3. Ini nilai fungsinya, fungsi peluangnya. Pada saat X sama dengan 0, fungsi peluangnya 1/8. Pada saat X1, fungsi peluangnya 4/8. Pada saat X2, fungsinya 7/8. Pada saat X3, fungsi distribusinya 1/8. Artinya apa? Bahwa pada fungsi tangga yang pada gambar ini, fungsi distribusinya tidak kontinu pada posisi titik-titik nilai-nilai X yang ada. Nilai peluang dari fungsi distribusinya mengalami loncatan. Jadi sehingga jika misalnya kita lihat, kita ambil misalnya satu titik X di luar dari titik X yang sudah didefinisikan, misalnya fx-nya nilai X-nya adalah 1,6, berarti yang kita cari adalah peluang ketika X-nya kurang dari sama dengan 1,6. Karena yang kita ingat bahwa dari sebuah fungsi distribusi kumulatif itu berbentuk peluang X kurang dari sama dengan X. Jadi karena X yang kita tentukan adalah X yang kita ambil adalah 1,6, berarti yang kita cari di sini adalah peluang X-nya kurang dari sama dengan 1,6. Kita lihat ketika ketika X-nya 1,6 misalnya berada di sekitar titik ini, nilai fungsi distribusinya adalah 4/8. Karena kesana itu dari interval 1 sampai 2, nilai fungsi distribusinya adalah 4/8. Jadi untuk titik 1,6, X1,6, nilai peluang atau nilai distribusi peluangnya adalah 4/8. Nilainya ini sama dengan ketika X-nya sama dengan 1. Jadi kita katakan bahwa fungsi fx pada fungsi tangga ini tidak kontinu pada posisi X0, X1, X2, dan X3. Itu untuk menggambarkan bahwa si peubah acak diskrit ini fungsi distribusinya harus tidak kontinu pada titik X sama dengan A. Nah, contoh selanjutnya untuk mengilustrasikan peubah acak diskrit, kita perhatikan bahwa pada misalnya kita punya percobaan pelemparan sebuah dadu setimbang. Jika peubah acak X menyatakan banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali, maka kita harus menentukan nilai-nilai X yang mungkin adalah X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari mana nilai-nilai X ini? Coba kita perhatikan lagi tindakan atau percobaan yang dilakukan. Pelemparan sebuah dadu setimbang. Kalau pelemparan sebuah dadu setimbang, kemungkinan peristiwanya atau ruang sampelnya dari percobaan yang dilakukan, kalau misalnya dadu itu kita lempar sebanyak 1 kali, berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jika 1 kali lemparan. Nah, peubah acaknya, definisi dari peubah acaknya adalah banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali. Artinya percobaan ini kita ulang terus sampai muncul sisi mata dadu 5 untuk pertama kalinya. Jadi misalkan pada saat saya melakukan pelemparan pertama, si mata dadu 5 ini muncul pertama kali, berarti nilai dari peubah acaknya 1. Kemudian kita lakukan pengulangan pelemparan lagi, si mata dadu 5 ini muncul
lagi pada pelemparan kedua, pengulangan kedua, begitu seterusnya. Jadi karena di sini tidak dibatasi berapa kali kita ulang percobaan tersebut, maka peristiwanya kita tulis bentuknya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari sini kita bisa menentukan bahwa banyak peristiwa atau banyak titik sampel dari peubah acak X atau banyaknya nilai-nilai dari peubah acak X ini sifatnya countable tapi tak berhingga. Jadi ini tak berhingga tapi countable, masih dapat dihitung. Nah, itu contoh ilustrasi untuk peubah acak X yang countable, tak berhingga. Nah, untuk definisi yang kedua adalah definisi tentang ruang sampel diskrit. Sebelum kita bahas tentang definisi dari ruang sampel diskrit, kita lihat dulu definisi secara umum tentang si ruang sampel. Kalau kita lihat tadi ya, percobaan satu mata dadu setimbang kita lempar 1 kali, kan ruang sampelnya adalah ini. Artinya apa yang kita lakukan di dalam membuat S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang kita lakukan sebenarnya adalah mendaftarkan semua kemungkinan peristiwa yang terjadi dari percobaan yang kita lakukan. Jadi jika kita melakukan percobaan pelemparan dadu, berarti kemungkinan peristiwanya apa? Muncul sisi mata dadu 1, jadi 1 saja. Muncul sisi mata dadu 2, mata dadu 2 saja. Muncul sisi mata dadu 3, muncul sisi mata dadu 4, muncul sisi mata dadu 5, dan yang terakhir kemungkinannya adalah muncul sisi mata dadu 6. Inilah yang kita sebut adalah banyaknya peristiwa atau titik sampel dari percobaan yang dilakukan. Itu definisi ruang sampel secara umum. Nah, bagaimana dengan ruang sampel dari peubah acak diskrit? Jika suatu ruang contoh acak mengandung titik, kita garis bawahi, mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Nah, ini sebanyak bilangan bulat, ya tak berhingga tapi countable ya. Maka ruang contoh itu disebut ruang contoh diskrit. Itu untuk definisi ruang sampel diskritnya. Ini contoh lagi tadi yang sudah saya bahas. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu setimbang, ini ruang sampelnya. Jadi peristiwanya, banyak titik sampelnya ada 6. Ini adalah kita sebut dengan peristiwa atau titik sampel dari percobaan yang kita lakukan. Berarti ada sebanyak 6 peristiwa yang mungkin. Jadi dalam peluang yang kita lakukan sebenarnya adalah mendaftarkan semua kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah percobaan yang kita lakukan. Definisi yang berikutnya tentang sebaran peluang diskrit. Sebaran peluang diskrit mencakup sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai sebuah peubah acak diskrit beserta nilai peluangnya. Kemudian definisi berikutnya tentang fungsi peluang dari peubah acak diskrit atau diberi nama fungsi massa peluang. Kenapa disebut dengan fungsi massa peluang? Karena massa itu kita bisa hitung nilainya. Atau biasa disebut dengan the probability mass function dari peubah acak diskrit X didefinisikan dengan formula ini. Jadi untuk fungsi, jadi dalam peluang atau statistik matematika itu ada yang kita sebut dengan fungsi distribusi, ada yang kita sebut dengan fungsi peluang atau fungsi sebaran. Fungsi sebaran ini atau fungsi peluang ini yang kita simbolkan dengan kecil x, kemudian fungsi distribusi yang biasa kita sebut dengan fungsi distribusi kumulatifnya atau x besar. Untuk diskrit, nilai dari fungsi peluangnya sama dengan peluang dalam kurung x besar sama dengan x kecil. Ini berlaku untuk semua nilai-nilai x. Contoh misalnya, ini adalah contoh dari fungsi peluang dari sebuah peubah acak x. Jadi ada fungsi peluang bentuknya seperti ini.
nilainya seperempat. Untuk X sama dengan min 1, 0, 1, 2. Apa arti dari fungsi ini? Tadi sudah dijabarkan bahwa untuk peluang diskrit f x nya sama dengan peluang x sama dengan x. Pada ilustrasi ini kita lihat untuk titik sampel nilai dari peubah acak x nya ada 4, yang artinya bahwa ketika x nya bernilai min 1, berarti nilai peluang dari X sama dengan min 1 adalah 1/4. Ini. Untuk X-nya 0, berarti nilai peluang dari peubah acak X sama dengan 0 adalah 1/4 juga. Ini. Dia konstan, fungsi konstan. Kemudian Fx-nya 1, berarti peluang dari peubah acak X sama dengan 1 adalah 1/4. Begitu juga dengan Fx-nya yang nilai X-nya 2, berarti peluang X-nya sama dengan 2. Ini nilainya juga adalah 1/4. Jadi kalau kita lihat dalam fungsi peluang ini, nilai peluangnya ada, yaitu bernilai 1/4 hanya untuk titik-titik yang nilai X yang disebutkan. Selain nilai-nilai X yang disebutkan, fungsi peluangnya atau nilai fungsinya itu bernilai 0. Jadi hanya nilai-nilai X yang kita sebutkan yang memiliki nilai fungsi atau nilai peluang. Atau bisa juga kita tulis bahwa peluang X-nya adalah 1/4 untuk X min 1, 0, 1, 2. Kita next. Jadi untuk definisi yang berikutnya adalah formula ini harus memenuhi sifat-sifat bahwa nilai fungsinya harus lebih besar sama dengan 0, kemudian jumlah dari seluruh nilai fungsi pada masing-masing nilai-nilai peubah acaknya harus bernilai sama dengan 1. Nah, untuk pasangan titik X, Fx atau X, peluang dari X kita sebut dengan distribusi peluang dari X atau sebaran peluang dari X. Ilustrasi untuk menggambarkan peubah acak diskrit. 2 kelereng diambil berturut-turut tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian dari sebuah kantong yang berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Jika terdapat peubah acak X di dalam ruang sampelnya yang menyatakan bahwa banyaknya kelereng merah yang terambil, kita harus diminta untuk menentukan nilai peubah acak X. Jadi tadi percobaannya ini ya, ada kantung misalnya ini kantung berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Tindakan atau yang dilakukan adalah mengambil 2 kelereng berturut-turut tanpa pemulihan. Artinya kita ambil dulu 1 kelereng, baru kita ambil lagi 1 kelereng, dengan catatan bahwa kelereng yang sudah terambil terlebih dahulu tidak kita kembalikan lagi ke dalam kantung. Artinya bahwa jumlah bola akan berkurang pada saat ambilan berikutnya. Nah, kita harus, sebelum kita tentukan nilai peubah acaknya, kita harus menentukan dulu si ruang sampelnya. Karena untuk menentukan nilai peubah acak itu adalah sumbernya dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam ruang sampel. Dari sini ruang sampelnya kita coba buat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari tindakan yang dilakukan. Jadi ngambil 2 kelereng ya, misalnya ini ambilan pertama, ini ambilan kedua. Ketika saya mengambil yang pertama kali dalam wadah ini, di sini hanya ada 2 jenis bola dengan jumlahnya masing-masing. Berarti ketika saya ambil 1 kelereng dalam wadah ini tanpa saya lihat, berarti kemungkinannya hanya ada 2, yaitu kalau tidak terambil kelereng merah,
berarti terambil kelereng hitam. Jadi hanya ada dua kemungkinan, yaitu kelereng merah dan kelereng hitam. Tidak perlu kita mendefinisikan bahwa kelereng merah yang mana yang terambil, karena di sini hanya disebutkan bahwa jumlah kelereng merahnya ada 4, jumlah kelereng hitamnya ada 3. Kemudian ambilan kedua dilakukan. Ini ada dua ambilan pertama, ambilan kedua, karena dikatakan dia berturut-turut tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian. Pada saat kita melakukan lagi ambilan kedua kelereng ini, kelereng yang sudah terambil pada ambilan pertama tidak kita kembalikan ke dalam kantung. Artinya apa? Pada saat yang terambil pada ambilan pertama terambil kelereng merah, berarti jumlah kelereng merah dalam kantung ini berkurang 1. Jadi sisanya 3 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Kemudian saya ambil lagi, berarti kemungkinan yang mungkin terjadi adalah sama, terambil kelereng merah atau terambil kelereng hitam. Nah, jika pada ambilan pertama terambil kelereng hitam, kemudian saya melakukan ambilan kedua lagi, kelereng yang sudah saya ambil ini tidak kembalikan ke dalam wadah. Artinya apa? Jumlah kelereng hitam dalam kantung ini sudah berkurang 1, jadi sisa 2 kelereng hitam. Jadi di sini kemungkinannya masih mungkin terambil merah, masih, karena jumlah kelereng merahnya ada 4. Di sini kalau di ambilan 1 terambil kelereng hitam, sini ya, berarti sisa kelereng hitamnya adalah ada 2. Sudah terambil 1. Pada saat ambilan pertama masih mungkin nggak terambil kelereng hitam, masih, karena masih ada 2 kelereng hitam. Jadi kita tulis begini. Jadi ruang sampelnya adalah terambil kedua-duanya merah. Pada pengambilan pertama terambil merah, ambilan kedua terambil hitam, ambilan pertama terambil hitam, ambilan kedua terambil merah, dan kedua-duanya terambil kelereng hitam. Nah, peubah acak X-nya yang ada di dalam ruang sampelnya adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi dari sini kita tentukan nilai peubah acaknya. Ingat tadi ya, definisi dari peubah acak, fungsi yang memetakan dari ruang sampel ke dalam himpunan bilangan nyata. Jadi apa? Ini kita petakan ke dalam himpunan bilangan nyata berdasarkan definisi dari si X. Banyaknya kelereng merah yang terambil. Ingat lagi bahwa untuk memberikan nilai peubah acak, yang kita berikan adalah nilai pada masing-masing peristiwa atau masing-masing titik sampel. Kita berikan nilai pada peristiwa yang pertama, muncul kedua-duanya merah. Banyaknya kelereng merah yang terambil, berarti ada 2. Berarti nilai peubah acaknya 2. Titik sampel yang kedua, kelereng merahnya ada 1. Kita tulis nilai peubah acaknya 1. Peristiwa yang ketiga juga kelereng merahnya terambil pada saat ambilan kedua, berarti 1. Kemudian yang keempat adalah tidak ada kelereng merah, berarti 0. Ini adalah nilai dari peubah acaknya. Nah, jadi menentukan nilai peubah acak. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua. Tentukan sebaran peluang bagi jumlah bilangan bila sepasang dadu dilemparkan. Jadi kalau kita punya sepasang dadu dilemparkan, untuk menentukan ruang sampelnya kan biasa kita gunakan ini misalnya dadu pertama, ini dadu kedua, ini titik sampelnya. Di sini juga titik sampelnya. Berarti anggota peristiwanya adalah ini ya, dan seterusnya. Di sini nanti titik peristiwa yang terakhir adalah munculnya mata dadu 6 pada dadu pertama dan 6 pada dadu kedua. Yang bisa diminta untuk membuat sebaran peluang bagi jumlah bilangan. Jadi peubah acak X-nya ini jumlah bilangan. Jadi X-nya adalah jumlah bilangan dari 2 dadu yang dilemparkan. Kalau kita lihat di sini, berarti jumlah 2 dadu yang paling kecil adalah 2, kemudian paling besarnya adalah
12. Nah, kalau kita buat tabel peluangnya, ini ya, saya buat tabel sebaran, kita bikin tabel sebaran peluangnya. Jadi kita bisa buat tabel sebaran peluangnya. Ini X sama dengan X. Kemudian ini peluang X sama dengan X. Nah, kita menentukan dulu nilai peubah acaknya. Ini 1 tadi ya, 2 berarti 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang sekarang yang kita lakukan adalah menghitung berapa nilai peluang untuk masing-masing nilai dari peubah acaknya. Lihat bahwa peluang dari peluang dari kejadian sederhana adalah banyaknya anggota dari kejadiannya dibagi dengan banyaknya dari ruang sampel. Anggota dari ruang sampel. Untuk yang jumlah 2 dadu 2 ada berapa di sini? Hanya ada 1. Ya, berarti nilai peluangnya adalah 1 dari sebanyak berapa peristiwa di dalam sini? Sebanyak 36. Untuk yang jumlah 3 berarti titik sampelnya ada 1 dan yang di sini 2. Berarti ada 2 dari sebanyak 36 peristiwa yang ada dari pelemparan 2 dadu. Begitu seterusnya ke sana. Untuk yang 12 ini berarti yang 12 misalnya ini hanya ada 1 titik sampel ya. Berarti 1 dari 36. Untuk mengisi nilai-nilai ini caranya sama. Kita lagi lihat ilustrasi yang ketiga. Dari sebuah kotak yang berisi 4 uang logam ratusan dan 2 uang logam 50-an, 3 uang diambil secara acak tanpa pengembalian atau tanpa pemulihan, kita disuruh buat tabel sebaran peluangnya dengan peubah acaknya itu adalah total dari ketiga uang logam tersebut. Saya hapus dulu. Jadi ada kotak isinya 4 ratusan. Saya misalkan ratusan itu sama dengan R, kemudian puluhan sama dengan P. Berarti ada 4R dan 2P dalam kotak ini. 50-an ya. Ratusan dan 50-an. Artinya kalau ada 400-an berarti jumlah uang di dalam sini adalah 400 ditambah 2 uang logam 50-an berarti 52 berarti 100. Berarti jumlah uang yang ada di dalam kotak ini adalah 100. Kemudian dari kotak ini diambil 3 uang secara acak tanpa pengembalian. Caranya sama dengan membuat daftar diagram pohon yang tadi. Berarti kan kemungkinannya dari 3 kali ambilan. Ini ambilan pertama, ambilan kedua, ambilan ketiga. Kemungkinannya apa? Ratusan, 50-an. Masih kemungkinan peristiwanya. Pada saat kita melakukan ambilan kedua, ini kita nggak kembalikan. Berarti ratusannya sisa ada 3. Masih mungkin nggak terambil? Masih. Berarti ratusan, puluhannya belum terambil, berarti masih ada 2, masih mungkin terambil. Kemudian pada ambilan kedua, jika pada ambilan pertama terambil 50-annya, berarti puluhannya sisa 1, uang 50-annya. Berarti di sini ratusannya masih mungkin terambil, puluhannya juga masih mungkin terambil. Kemudian pada ambilan ketiga, ratusan sudah terambil 2, berarti sisa 200-an. Masih mungkin tidak pada ambilan ketiga? Masih.
puluhannya belum terambil sama sekali, berarti masih mungkin. Di sini ratusannya sisa 3, terambil puluhan 1, berarti 300-an 1 puluhan. Masih mungkin ratusan dan puluhan. Di sini juga masih terambil 1, masing-masing 1, berarti juga ratusan dan puluhannya masih punya kemungkinan untuk terambil. Yang di sini pada ambilan pertama terambil puluhan, berarti sisa 1 puluhannya kita ambil lagi 1, terambil 1 lagi puluhan, berarti dalam kotak ini sudah tidak ada puluhan, tinggal ratusannya ada 4. Berarti pada ambilan ketiga ratusannya masih mungkin terambil. Puluhan pada ambilan ketiga tidak mungkin lagi terambil karena puluhannya sudah terambil semua. Jadi ruang sampel dari percobaan ini adalah RRR, ratusan, tiga-tiganya ratusan, RRP, RPR, RPP, kemudian PRR, kemudian PRP, kemudian PPR. Jadi banyaknya titik peristiwanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau banyaknya titik sampelnya. Nah, peubah acak X-nya nilainya berapa? Jadi ini peubah acak X-nya total dari ketiga uang yang terambil. Ingat ya, kita yang kalau peubah acak X itu adalah memberikan masing-masing titik nilai dari masing-masing ininya, titik sampelnya, yaitu jadi X kita lihat ini pada titik peristiwa yang pertama totalnya berapa? Ratusan, berarti ratusannya ada 3, berarti berapa total ya kita bicara? Berarti di sini berapa? 300. Di sini ratusannya 2, 50-annya 1, berarti 250. Ini juga 250. Yang ini puluhannya 2 berarti 100, ratusannya 1 berarti 200. Yang ini ratusannya 2 berarti 250 sudah. Yang ini tadi juga 200 sudah, dan yang ini juga adalah 200. Berarti ini adalah nilai dari peubah acaknya berdasarkan definisi ini ya. Nah, kalau kita diminta sebaran peluangnya tadi dengan cara yang sama, ini saya hapus. Kita buatkan tabel sebaran peluangnya. Ini X-nya sama dengan X, tadi nilainya 200, 250 dan 300. Ini peluangnya X sama dengan X. Berapa peluang dari yang muncul ini adalah 200-an. Berarti yang 200-an itu 1, 2, 3. Berarti ada 3 dari sebanyak berapa? 7, 3/7. Yang 250 coba kita lihat. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti juga ada sebanyak 3 dari sebanyak anggotanya, titik sampelnya 7. Yang 300 ada 1 dari sebanyak 7. Ini ingat bahwa jumlah total dari sini tadi yang sifat-sifatnya ini ya, jumlah dari peluangnya itu harus 1. Ini kalau kita jumlahkan dia adalah sama dengan 1. Jadi harus memenuhi sifatnya. Kalau nggak 1 berarti dia bukan nilai fungsi peluang. Berarti bagaimana kita membuat fungsi peluang dari sini? Kita tulis begini. F X ini fungsi peluangnya, X kecil sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan kurung kurawal. Kita tulis nilai peluangnya ada 1/7 dan 3/7. Titik koma 1/7 ini untuk X sama dengan 300. Yang 3/7 ini untuk X sama dengan 200 dan 250. Selain nilai-nilai ini, nilai fungsinya atau nilai peluangnya 0. Kita tulis untuk X yang lain. Jadi selalu harus kita tulis nilai fungsi atau nilai peluang untuk X yang tidak disebutkan. Nah, ini adalah fungsi distribusi kumulatif bentuknya ya. Tadi bahwa jumlah ini yang kita tulis adalah, kalau tadi nilai fungsinya si diskrit, di sini tandanya sama dengan, untuk
distribusi kumulatif diskrit, tandanya X-nya ini kurang dari sama dengan X. Nah, itu tadi adalah materi untuk pengubah acak diskrit, mulai dari konsep definisi dari pengubah acak diskritnya sendiri, kemudian ruang sampel diskritnya, kemudian fungsi peluang diskritnya, dan fungsi distribusi diskritnya. Untuk pertemuan kita kali ini demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk materi yang berikutnya adalah pengubah acak kontinu. Di akhir kata jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti bisa dapat pemberitahuan-pemberitahuan ketika kami mengupload materi-materi pembelajaran yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Ayo mau double TikTok baru. Pagi hari. Baru mau double TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita pada siang hari ini. Baca diskrit, terlebih dahulu kita ingat kembali bagaimana apa konsep dari si pengubah acak itu sendiri. Coba kita buat ilustrasinya, misalnya dari pelemparan satu